Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi dengan gua Ari Putra dengan konten ngomong sendiri yang sekarang mulai gua rutinin lagi karena banyak permintaan dari konstituen Total Politik gitu untuk ada lagi nih konten ngoceh-ngoceh gua ini yang nggak ada maknanya sebenarnya, tapi karena lu bisa punya satu objek bersama aja kan untuk ngata-ngatain, makanya konten ini dilanjutkan gitu. Oke, kali ini gue mau ngebahas soal apa itu demokrasi. Iya, banyak orang berpikir bahwa demokrasi itu soal sistem pemilihan, soal pemilu, soal kompetisi. Salah satu pakar yang juga berpikir seperti itu namanya Joseph Schumpeter, yang mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sebuah kompetisi yang terbuka gitu ya, yang sangat identik dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan orang yang menyelenggarakan kehidupan bersama, dalam hal ini pemerintah gitu. Tapi ya itu pandangan yang benar gitu ya. Memang ada dalam demokrasi kayak gitu, tapi tidak sepenuhnya tepat dan tidak sepenuhnya holistik gitu penjelasannya menurut gua. Karena kalau kompetisi pemilu yang hanya dikaitkan dengan kompetisi dan pemilu ya, demokrasi itu nggak akan ada istilah keluarga-keluarga demokratis gitu. Karena sedemokratis apapun keluarga, lu nggak akan pernah pilih kepala keluarga lu siapa kan. Itu udah takdir aja yang harus lu jalanin gitu. Jadi memang ya gitu. Jadi demokrasi nggak hanya soal kompetisi untuk memilih atau soal kompetisi untuk menunjuk siapa yang akan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan kehidupan bersama gitu. Jadi kalau lu lihat by definition itu banyak sekali definisi-definisi yang menjelaskan tentang apa itu demokrasi gitu. Salah satunya Smither gitu misalnya, yang mengatakan bahwa sebuah kesepakatan kolektif gitu yang mana itu secara mayoritas dan itu adalah sebuah keputusan yang diambil untuk menjalankan sebuah kehidupan bersama gitu. Ada pandangan tadi yang juga sempat gue singgung, Schumpeter, soal kompetisi terbuka. Ada juga yang berpandangan seperti beberapa pakar itu soal perwakilan politik gitu, perwakilan hak-hak masyarakat di dalam pengambilan sebuah keputusan bersama. Jadi banyak sekali definisi-definisi yang mencoba menjelaskan apa itu demokrasi. Salah satunya yang paling populer tuh ya Robert Dahl. Robert Dahl itu membagi beberapa aspek ya, ada aspek kepemiluan, aspek perwakilan, aspek juga aspek inklusi gitu ya, aspek kehidupan individual, hak-hak individual, yang kemudian pandangan itu berkembang seperti halnya sekarang yang sering kita lihat ada indeks demokrasi gitu misalnya. Terus seberapa demokratis sebuah wilayah diukur melalui parameter-parameter tersebut gitu. Jadi pikiran-pikiran orang-orang ini, pemikir ini berkembang menjadi instrumen-instrumen ukuran hari ini gitu. Namun di sini gue mau ngebahas sebuah pandangan gue yang ngelihat bagaimana apa itu demokrasi gitu. Jadi bagi gue sendiri, dari apa yang gue jalanin dan apa yang gue pelajari selama ini, demokrasi bagi gue adalah sebuah perlindungan terhadap kedaulatan setiap warga negara. Jadi ini bukan hanya soal pemilu, karena kedaulatan warga negara itu juga merupakan sesuatu yang membuat mereka punya legitimasi untuk memilih dalam pemilu atau dipilih dalam pemilu gitu. Jadi ini soal perlindungan terhadap kedaulatan atau biasa disebut dengan self-sovereignty. Nah, apa itu self-sovereignty? Self-sovereignty itu adalah sebuah kemampuan, sebuah kekuatan yang dimiliki oleh setiap aktor, setiap individu ya, untuk mempengaruhi jalannya sejarah, mempengaruhi jalannya sebuah peristiwa, hingga mempengaruhi peristiwa itu akan berakhir seperti apa gitu. Nah, gue contohin. Misalnya, kalau lu punya kedaulatan diri di keluarga lu, ketika mak lu mau kredit sepeda motor gitu misalnya, atau kredit mobil, dia mau kredit mobil nih mak lu. Kalau lu nggak punya kedaulatan diri, lu mau ngomong apapun, kredit itu tetap
dijalankan sama mak lu gitu. Itu kalau lu nggak punya kedaulatan diri. Kalau lu nggak setuju misalnya dengan kredit motornya mak lu, kira-kira gitu. Nah terus lu bilang ke mak lu, mah jangan kredit dong. Ini ekonomi lagi sulit, inflasi lagi meningkat. Nggak mungkin juga lu jelasin itu kan ke mak lu di rumah kan. Ya tapi kira-kira begitu. Ketika lu nggak setuju, lu bilang ke mak lu untuk tidak kredit motor. Ternyata mak lu tetap ambil kredit motor, artinya lu nggak punya kedaulatan diri. Ya. Nah, tapi kalau lu bilang jangan kredit motor, mak, dan mak lu ngikutin, dia nggak kredit motor, nah berarti kedaulatan lu penuh. Tapi misalnya, ya udah deh, gua kredit motor, tapi cicilannya yang kecil aja, gimana menurut lu? Ada negosiasi gitu misalnya, ada proses deliberasi gitu. Ya berarti lu masih punya kedaulatan, tapi mak lu juga punya caranya sendiri gitu ya untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi demokrasi itu akan selalu begitu. Soal kedaulatan yang dilindungi penuh, kedaulatan yang dinegosiasikan, atau kedaulatan yang direnggut gitu oleh sebuah otoritas gitu. Jadi gue ngelihatnya kayak gitu, dan ada satu frasa yang sangat bagus menurut gue untuk menjelaskan apa itu demokrasi adalah bergerak atau berubah dari daulat raja, daulat tuanku menjadi daulat rakyat gitu. Jadi rakyat yang punya daulat. Daulat tuh yang kayak gue bilang tadi mempengaruhi jalannya peristiwa ya. Seperti misalnya di Inggris ketika pemilu, kelas buruh itu punya kedaulatan gitu untuk menentukan siapa partai mana yang akan menang. Tapi apakah setelah pemilu kedaulatannya akan sepenuh hari pemilihan? Nah itu yang harus dia perjuangkan terus, dan terus dia jalankan, dan terus dia uji coba, terus dia challenge terus, sehingga memang akhirnya dia memiliki kedaulatan di mana pemerintahan tersebut akan berjalan gitu. Makanya perjuangan menuju demokrasi itu berjalan seringkali tidak mudah gitu, karena mencoba mengubah prinsip yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat gitu, yang seperti gua bilang tadi, dari daulat raja tuanku menjadi daulat rakyat. Ini kan sebuah prinsip yang sangat berbeda gitu ya, karena yang satu itu yang menentukan semuanya raja, yang satu semuanya menentukan adalah kita gitu. Nah ini dua prinsip yang berbeda, dan seperti yang kita lihat dari tahun 1789 dalam penyerbuan penjara Bastille di Prancis gitu, menjadi sebuah bingkai serpihan peristiwa revolusi Prancis, itu menghasilkan banyak darah gitu ya, menghasilkan darah yang tertumpah di tanah Eropa gitu, yang akhirnya darah-darah yang tertumpah itu mengubah cara Prancis bernegara dari yang tadinya kuasa penuh seorang raja gitu ya, menjadi yang mana raja tersebut adalah orang yang ditunjuk atau diutamakan oleh Tuhan, menjadi rakyatlah yang menentukan jalannya pemerintahan, menjadi demokrasi gitu. Kenapa begitu ya, karena memang ternyata legitimasi ketuhanan yang dimiliki oleh raja gitu ya harus bertemu dengan peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan yang konkret dan real setiap hari gitu. Misalnya krisis ekonomi, terus masalah ketidakadilan gitu ya, yang mana legitimasi ini lama-lama kalau tidak bisa menghadapi proses yang real dan konkret ini, lama-lama dia akan menghasilkan sebuah kemarahan kolektif gitu ya, yang mana kemarahan kolektif ini yang pada ujungnya itu membuat mau tidak mau momentum untuk memindahkan kuasa raja atau kuasa tuanku ini menjadi kuasa rakyat itu harus dilakukan, seperti mana terjadi di revolusi Prancis. Ada kejenuhan dari kekuasaan, terutama ketika kekuasaan itu tidak mampu lagi membiayai watak otoritarianismenya gitu. Jadi ternyata otoritarianisme itu membutuhkan biaya yang tinggi. Nah makanya kalau kita lihat dalam di Indonesia gitu ya, di Orde Baru yang kita sebut sebagai authoritarian regime ya, di berbagai macam literatur, itu juga mengalami persoalan yang sama juga gitu. Ketika negara lagi banyak uangnya, dapat dari oil booming waktu itu,
watak otoritarianismenya lebih kuat. Tapi ketika negara mulai kehilangan sumber daya, uang mulai sedikit, kas mulai menipis, pintu-pintu kebebasan itu lebih dibuka oleh negara gitu. Jadi membiayai otoritarianisme itu tidaklah mudah gitu ya. Dan seperti halnya juga membiayai demokrasi juga biayanya juga tidak murah juga, seperti yang kita biasa bilang, ongkos pemilu mahal gitu misalnya. Itu juga tidak murah gitu. Tapi biaya otoritarianisme itu lebih mahal lagi daripada biaya demokrasi gitu. Ini juga beberapa waktu yang lalu gue sempat nge-host di acara Adu Perspektif di Detikcom waktu itu, dan seorang peneliti CSIS itu kebetulan junior gue di FISIP, namanya Edward Ghani. Lu bisa lihat videonya ada di Total Politik juga. Mengatakan bahwa perubahan sosial harus kita dorong, tapi bagaimana cara meminimalisir biaya-biayanya? Ini menurut gue sebuah perdebatan yang sangat menarik gitu, untuk berbicara meminimalisir dari social cost, political cost, economic cost yang akan terjadi dalam perubahan-perubahan menjadi negara yang lebih demokratis gitu. Tapi dalam opini gue ya selalu ada biaya yang mahal gitu untuk perubahan. Karena mengutip Bambang Harimurti, dia mengatakan bahwa when you give peanut you get monkey gitu. Jadi kalau lu mau yang terbaik ya nggak murah biayanya, pasti lu akan menghabiskan banyak biaya gitu. Dan itulah yang akan ditanggung gitu dari sebuah perubahan gitu ya. Makin besar dampak signifikansi perubahannya, makin besar perubahan paradigmanya, pasti biaya yang akan dilahirkan pun, yang akan dihabiskan pun juga tidak akan mungkin sedikit gitu. Tapi juga ada perubahan-perubahan yang menjadi tidak demokratis juga gitu. Jadi dari sesuatu yang berjalan dengan demokrasi gitu, tapi makanya bisa jadi dia declining demokrasi gitu. Dia berubah menjadi lebih semakin otoriter gitu. Karena apa? Karena kelembagaan demokrasinya tidak bekerja dengan optimal sampai ke akar rumput gitu. Nah, itu beruntungnya kita setelah reformasi 98 gitu misalnya, karena kelembagaan demokrasi kita itu menjadi warisan yang sangat berharga gitu dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Walaupun Soeharto dianggap sebagai presiden yang memiliki watak otoritarianisme, tapi pembangunan kelembagaan demokrasi itu tetap dilakukan gitu, walaupun memang secara substantif banyak kritiknya gitu. Nah, Bung Karno juga begitu. Bung Karno itu melahirkan nasionalisme yang egaliter. Tidak ada diskriminasi di dalam ide-ide nasionalisme yang kita miliki, sehingga dua warisan tadi membuat demokrasi di Indonesia itu berjalan dengan lebih baik setelah reformasi gitu. Nah, tetapi agak berbeda gitu misalnya dengan apa yang terjadi di Chile gitu. Ketika Salvador Allende berkuasa waktu itu, kebijakan pemerintah lebih proteksionis ya, dan lebih tertutup terhadap pengaruh-pengaruh global. Dan ketika itu pemerintahan tersebut berjalan dan kemudian dikudeta oleh Pinochet gitu, yang merupakan rezim militer gitu ya, yang kemudian mengintegrasikan Chile kepada kepada proses perdagangan internasional dan menjadi bagian dari global network ketika itu, tetapi dalam penyelenggaraan kenegaraannya tidak dibangun melalui sistem yang lebih terbuka dan demokratis gitu. Jadi memang ada kekuatan tunggal yang mengontrol penuh gitu penyelenggaraan pemerintahan di Chile ketika itu gitu. Nah, jadi itu terjadi di Chile, dan di Indonesia itu setelah Orde Baru yang merupakan rezim otoritarian jatuh, tidak ada upaya pengambil alihan paksa seperti yang terjadi di Chile gitu ya, pengambil alihan dari rezim oleh rezim militer gitu yang terjadi gitu. Dan di Chile, karena apa? Karena memang adanya perbedaan konteks gitu, institusi atau kelembagaan demokrasi di masing-masing negara ini gitu. Nah, jadi gue di sini mau mengatakan bahwa demokrasi itu bukanlah sebuah
konsep yang statis. Di setiap tempat, di setiap negara, dan di setiap waktu selalu ada interpretasi terhadap gagasan ini gitu. Ada yang selalu mengatakan mereka lebih demokratis daripada yang lain, ada yang mengatakan ini lebih otoritarian daripada yang lain gitu. Karena memang lagi-lagi ide ini soal interpretasi ketika kita melakukan praktek-praktek kenegaraan gitu. Nah ini kenyataan yang nggak bisa lu tolak gitu. Nah dalam konteks ini gue mengatakan bahwa prinsip dalam demokrasi itu soal kedaulatan setiap warga negara gitu. Setiap orang itu bisa menginterpretasikan bahwa tindakan-tindakannya itu demokratis. Setiap negara bisa menganggap dirinya demokratis. Ada negara yang tidak pemilihan presiden langsung. Tapi apakah mereka tidak demokratis? Mereka menganggap diri mereka demokratis juga. Ada negara yang pemilihan presidennya secara langsung menganggap dirinya juga demokratis gitu. Jadi memang ada dinamika dalam pemahaman bagaimana demokrasi itu harus dijalankan, dan pada akhirnya value, nilai, gagasan itu sangat tergantung kepada bagaimana manusianya menginterpretasikan itu gitu. Jadi di sini gue mau mengatakan bahwa demokrasi ini pada umumnya dalam tingkat yang sangat abstrak itu adalah soal perlindungan terhadap kedaulatan warga. Selama warga masih bisa berdaulat atau ada kedaulatannya yang dicabut gitu. Nah disitulah proses demokrasi ini, bagaimana proses demokrasi ini selalu mengalami reinterpretasi setiap waktu dan di setiap tempat gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.